Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo anak-anak. Ketemu lagi bersama pelajaran matematika bersama Ibu Rentin. Ya, nah sekarang pembelajaran matematika kita akan membahas bab yang masih sama dengan sebelumnya, yaitu bab pecahan. Tapi sebelumnya, anak-anak semuanya sudah menyiapkan alat tulisnya kan? Karena pembelajaran akan lebih mudah dipahami kalau kita sambil menulis. Siap anak-anak hebat? Mari kita mulai pembelajaran matematika. Nah, pembelajaran kali ini akan ada pembahasan di dua subtema, yaitu yang pertama adalah mengubah bentuk pecahan, yang kedua adalah pembulatan dan penaksiran pecahan. Gimana? Masih pada ingat nggak tentang bentuk-bentuk pecahan? Insya Allah ingat ya. Kita ingat-ingat lagi. Kita ulangi lagi bentuk-bentuk dari pecahan itu. Siap? Oke ya, kita sebutkan bareng-bareng. Yang pertama adalah pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga, pecahan desimal. Dan yang terakhir, persen. Nah, dari keempat bentuk pecahan ini, kita akan tahu dan membahas gimana caranya nilai pecahan biasa jadi pecahan campuran, nilai pecahan desimal jadi pecahan campuran, nilai desimal jadi persen. Nanti insya Allah akan dipahami dengan sangat dipahami jika anak-anak semuanya memperhatikan videonya dengan baik ya. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu pecahan biasa. Masih ingat kan pecahan biasa itu bentuknya seperti apa? Nah, bentuknya itu ada pembilang dan penyebut. Pembilang itu ada di atas, yaitu angka 5. Penyebut itu ada di bawah, yaitu angka 3. Kemudian contoh yang lain, 9/4 adalah bentuk pecahan biasa karena ada pembilang dan penyebut. Nah, kita akan mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Gimana nih caranya? Nah, ini dia. Jadi sebenarnya caranya ada dua. Ada cara bagi kurung, ada yang cara langsung seperti ini. Kalau cara langsung seperti ini ialah, kan di sini ada 5/3, artinya adalah 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 itu kan tidak bisa ya. Nah, pasti ada sisanya. Kita harus membagikan 5 dibagi 3, yang sisanya itu ada yang hasilnya maksudnya 5 dibagi 3 yang hasilnya itu ketika dikalikan dengan penyebutnya, nilai perkaliannya itu tidak melebihi nilai pembilang. Mengerti tidak? Kita ulangi lagi. 5 dibagi 3 harus memiliki hasil yang ketika dikali dengan penyebut lagi, nilainya itu tidak lebih besar dari nilai pembilang. Misalnya nih, 5 dibagi 3 sama dengan 1. 1 dikali 3 kan 2. 1 dikali 3, 3. Salah ya. 1 dikali 3 sama dengan 3. Kalau 5 dikurangi 3, sisanya itu adalah 2. Jadi kita tulis. Jadi kita harus mencari nilai dari 5 dibagi 3 itu yang harus nilainya ada sisanya. Jadi 1 sisa 2. Kalau seandainya 5 dibagi 3 sama dengan 2, ketika angka 2-nya dikali dengan 3, hasilnya kan 6. Berarti 6 lebih besar dari 5 kan? Itu tidak boleh. Jadi kita ngambil yang 1, sisa 2. Kita tulis di sini. 1 di sini, sisanya ditulis di atas dan penyebutnya sama saja dengan yang tadi 3. Nah, biar lebih mudah kita cari contoh yang lain. Misalnya ini nih, 9/4. 9 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, kenapa 2? Misalkan angka 1, 9 dibagi 4 sama dengan 1. 1 dikali 4 sama dengan 4 kan? Berarti kalau 4, 9 dikurangi 4 berapa coba? 9 kurangi 4, hasilnya 5. Nah, itu juga bisa, berarti di sininya 1 sisa 5. Coba kita angka yang 2. 9 dibagi 4 sama dengan 2. 2 kali 4, 8. 9 kurangi 8, 1. Berarti sisanya 1. Jadi kita ngambil yang memiliki sisa paling sedikit. Iya. Jadi kita tulis di sini nih. 2
sisanya di atas 1/4. Kalau mau yang nilai yang tadi senilai juga, berarti kalau yang 1, 1/5/4. Iya, udah paham kan? Nah, sekarang kita masuk ke pecahan desimal. Dari pecahan campuran kita akan rubah ke pecahan desimal. Sedangkan tadi kan udah dirubah ya. Jadi dari 5/3 jadi 1/2/3. Nah, cara merubah biar menjadi pecahan biasa lagi, biar kita nanti bagikan hasilnya pecahan desimal adalah ini nih, sudah ditulis. Jadi 1 dikali 3. Nah, kan ini perkalian. 1 dikali 3, 3. Ditambah 2, hasilnya 5. Jadi 5/3. Kalau yang bawah penyebut dan bilangan bulatnya itu dikali. Kalau yang pembilang itu ditambah. Hasilnya berarti 5/3. Nah, ini dia. Kan sudah 5/3. 5/3-nya itu dibagikan 5 bagi 3 dengan cara bagi kurung. Hasilnya 1,667. Ingat ya, 1,667 dibacanya, bukan 1,667. Nah, bentuk pecahannya itu kan 1/1000. Kemarin kan masih pada belum paham ya kayaknya. Jadi kita ulang lagi nih. 1,667 dibacanya, ingat ya, 1,667 ini itu adalah bentuk pecahan per 1000. Satu angka di belakang koma adalah 6, berarti 6 ini posisinya sebagai puluhan. Kalau dua angka di belakang koma, yaitu angka 6, juga ratusan. Kalau 3 angka di belakang koma, angka 7 adalah ribuan. Jadi ini adalah puluhan, ratusan, terus ribuan. Siap mengerti? Nah, kita tadi kan udah menemukan nilai desimalnya. Kita rubah ke angka persen. Kan di sini persennya itu, kalau persen tuh per 100 ya. Kalau ini kan di belakang komanya ada 3, 1, 2, 3. Berarti kita harus rubah dulu caranya. Nah, ini dia. 1,667-nya itu per 1000 terlebih dahulu. Nah, kita harus menghilangkan angka 0 yang ini, yang di bawah di penyebutnya, biar jadi per 100. Caranya dengan dibagi 10. Yang pembilang bagi 10, yang penyebut bagi 10. Kalau pecahan itu seperti itu, harus dibagi dua-duanya. Jadi nilainya 1,667 dibagi 10 adalah 16,67. Mudah aja ya, tinggal koma yang ada di sini dimaju. Maju jadi 16,67. Nah, untuk 1000 dibagi 10, tinggal kita coret nolnya 1. Jadi 100. Nah, hasilnya adalah 16,67 per 100, artinya 16,67%. Ulang lagi, hasilnya adalah 16,67%. Nah, 16,67% adalah bentuk persen. Jadi, 5/3 bentuk pecahan campurannya adalah 1/2/3, bentuk pecahan desimalnya adalah 1,667, bentuk persennya adalah 16,67%. Nah, kita biar lebih paham, ini ada contoh lagi nih. Kita akan merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran ke pecahan desimal. Pecahan biasanya 5/3 yang tadi. Pecahan campurannya 1/2/3. Kemudian pecahan desimalnya 1,667. Misalkan nih yang diketahuinya pecahan campuran dulu. Pecahan campurannya 4/5/6. Kita harus rubah ke pecahan biasa, berarti kalikan 4 dikali 6. Berapa? 24 ditambah 5 sama dengan 29/6. 29/6 dibagi kurung, hasilnya 4,83. Terus pecahan campuran yang diketahuinya misalnya 31/5. Ulang lagi, berarti dikali 5 kali 3 sama dengan 15. Ditambah 1 sama dengan 16. Berarti pecahan biasanya 16/5. Nah, 16/5 itu kalau dibagi kurung nilainya hasil 3,2. Kemudian pecahan campurannya 44/7. Berarti 7
dikali 4 sama dengan 28. 28 ditambah 4 sama dengan 32. Jadi pecahan biasanya 32/7. Pecahan desimalnya 4,57. Nah, pecahan desimal itu hasil bagi kurung yang ini ya. Nah, misalkan ini pecahan biasanya 17/7. Kalau dibagi kurung, nanti nilainya hasilnya ada sisa 3. Nah, kalau langsung tadi seperti yang tadi dijelaskan, 17 dibagi 7. Kalau pakai angka 1 kan nilai sisanya terlalu banyak. Jadi pakai angka 2. 7 kali 2, 14. 17 kurangi 14 hasilnya 3. Berarti sisanya adalah 3. Jadi 23/7. Nah, 17 dibagi 7 ini jika tidak diambil sisanya adalah menghasilkan pecahan desimal 2,43. Nah, sekarang ada contoh lain. Pecahan biasa kita rubah ke pecahan desimal, kemudian ke persen. 1/10, 1 dibagi 10. Hasilnya adalah 0,1. Nah, 0,1 ini kalau kita mau ke bentuk persen kan. Nah, kan bentuk persen itu di belakang komanya ada 2. Jadi kita tambahin angkanya. Asalnya 0,1 jadi 10. 10/100. Jadi, bentuk persen dari angka 0,1 adalah 10%. Yang kedua contohnya nih, misalkan pecahan desimalnya 0,9. Berarti kalau ke pecahan biasa di belakang komanya kan ada 1. Berarti 9/10, soalnya kan 1 nolnya. Di belakang komanya juga 1, ininya 1 nolnya. Iya. Nah, 9/10 itu kan bentuk pecahan biasa. Kita ke bentuk persen kan. Kalau kita mau ke bentuk persen kan berarti harus per 100. Berarti 9/10 nya harus dikali 10 dua-duanya. 9 kali 10 sama dengan 90. 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi 90/100 artinya 90%. Yang ke bawahnya juga sama, 2/100. Nolnya kan di belakangnya ada 2 nih. Tuh 2, 1, 2. Berarti tinggal komanya dikedepanin. Awalnya dari sini kedepanin jadi 0,02. Nah, 0,02 itu adalah 2%. Kenapa 2%? Kan ini udah 2/100. Ya, jadi tinggal nulis 2%. Ini juga sama, 55/100 udah jadi 55%. Nah, di belakang komanya ada 2, jadi 0,55. Ini juga sama seperti yang tadi. 0,4 pecahan desimalnya. Jika di pecahan biasa kan berarti 2,5. 2,5 ini kita bentuk ke persen, kita harus kali nilainya yang hasilnya 100. 5 dikali berapa yang hasilnya 100? 5 dikali 20 hasilnya 100. Atasnya berarti kita kali 20 juga. 2 kali 20 hasilnya 40. Artinya 40/100 adalah 40%. Nah, kalau 6 dibagi 4 atau pecahan biasanya 6/4, pecahan desimalnya 1,5. Nah, 1,5 ini kan baru pecahan desimal. Nah, di belakang komanya itu kalau persen atau harus 2, ada harus 2. Jadi, kita tambahin nih jadi 150/100. Akhirnya kita tahu kalau 6/4 persennya itu adalah 150%. Masuk ke pembahasan setelahnya. Gimana? Tadi cara mengubah bentuk pecahan sudah mengerti kan? Insya Allah mengerti ya. Nah, kita masuk ke pembulatan bilangan. Pembulatan bilangan itu artinya kalau kita lihat dari katanya adalah pembulatan. Artinya pembulatan itu yang awalnya nilainya panjang kita singkat. Pembulatan itu sangat erat dengan penaksiran. Jadi pembulatan itu misalnya nih, kan ada 3 pembulatan itu. Ada pembulatan bilangan ke satuan terdekat, ada pembulatan bilangan ke puluhan terdekat,
ada pembulatan ke bilangan ratusan terdekat. Jadi kita bulatkan. Nah, ini dia contohnya. Yang awalnya nih, ada aturannya. Jadi sebelum kita membulatkan bilangan, kita harus melihat aturan terlebih dahulu. Aturannya ada 2. Yang pertama, jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Artinya kalau dihilangkan berarti dihapus. Nah, kalau dihapus contohnya seperti ini nih. 1,4. 4 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5 berarti dihapus. Jadi dibulatkan menjadi 1. Nah, kalau yang kedua itu adalah jika angka tersebut melebihi angka 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Misalkan nih, 3,7 dibulatkan menjadi 4. Kenapa menjadi 4? 7 itu lebih besar dari nilai 5. Benar tidak? Benar. Jadi yang awalnya 3,7 kita bulatkan menjadi 4. Nah, kemudian yang kedua adalah pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Kalau tadi kan menjadi angka satuan nih, kali ini menjadi puluhan. 13, angka 3 itu kurang dari 5 kan? Maka kita bulatkan menjadi 10. Kita ditarik ke nilai sebelumnya. 13 itu kan nilai kalau dibulatkan menjadi 10. Kalau 24, kan 4 juga kurang dari 5. Dibulatkan menjadi 20. Nah, kalau yang ini kita bulatkan ke atas. Jadi 6 itu kan lebih besar dari 5. Berarti 26 dibulatkan menjadi 30. 8 juga lebih besar dari 5. Berarti 58 dibulatkan menjadi 60. Sama juga dengan aturan di pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Kita lihat nilai di belakang, yang paling belakang. Ini ada 432. 32 ini, nah kalau kita mau membulatkan ratusan, aturannya kan tadi 5. Kalau di satuan sama puluhan. Kalau di ratusan itu adalah lebih dari 50 atau kurang dari 50. Kalau kurang dari 50 berarti dibulatkan ke belakang. Nah, awalnya 432 dibulatkan menjadi 400. Ya, kenapa? Karena 32 itu kurang dari 50. Nih, yang kedua, 543. 43-nya kan kurang dari 50, berarti dibulatkan menjadi 500. Nah, kemudian yang 678. 78 itu lebih dari 50, dibulatkan menjadi 700. Nah, kemudian yang terakhir 788. 88 lebih dari 50 dibulatkan menjadi 800. Biar lebih mengerti, bisa melihat contoh dari contoh pembulatan bilangan ini ya. Nah, ini dia. Nilai 434 jika dibulatkan ke satuan terdekat itu menjadi 4. Kan 4 kurang dari 5, 3 juga kurang dari 5, jadi 4. Kalau ke puluhan terdekat sama seperti tadi, karena kurang dari 5 jadi 40. Kalau ke ratusan terdekat, karena 34 juga kurang dari 50, jadi 400. Hal yang sama dengan 587. Kalau ini kan lebih dari 5, jadi angka 5-nya itu jadi angka 6. Karena lebih dari 5 ditarik ke atas. Kalau puluhan terdekat jadi 60. Kemudian ke ratusan terdekat jadi 600. Nah, untuk 673 kan 7-nya itu lebih dari 5. Jadi angka 6-nya juga ditarik ke atas jadi angka 7. Kemudian ini menjadi 70. Kemudian ke yang ratusan karena 73 itu lebih dari 50 jadi 700. Nah, selanjutnya 120,9. Walaupun angka 9 ini lebih dari 5, tetapi angka setelahnya itu adalah angka sebelumnya adalah 0 sama 2, berarti tetap saja kalau dibuatkan jadi angka 1.
Kemudian jika dibulatkan ke puluhan jadi 10. Kalau dibulatkan ke ratusan menjadi 100. Nah, 3/5 ini kenapa ketika dibulatkan menjadi angka 1? Coba, ada yang paham gak? Kenapa ketika 3/5 dibulatkan menjadi angka 1? Karena 3/5 ini kan pembilangnya ada 3, penyebutnya adalah 5. Nah, nilai pembilangnya itu lebih dari setengahnya angka 5. Setengahnya angka 5 itu berapa? 2,5. Ya, setengahnya angka 5 itu 2,5. Berarti 3 itu lebih dari angka setengahnya 5. Jadi kita tarik saja ke angka 1. Sedangkan 2,2/5 ketika 5 nilai setengahnya 2,5 berarti pembilangnya itu atau angka 2 ini kurang dari setengahnya nilai yang bawah. Jadi kalau pecahan campuran kayak gini, nilai pembilang itu harus lebih dari nilai setengah penyebut, baru ketika dibulatkan menjadi angka 1. Kalau ini berarti angka 0, seperti itu. Kemudian kita melihat ini contohnya nih, nilai yang desimal 3,4567. Kita harus membulatkan jadi satu angka di belakang, satu tempat di belakang desimalnya. 7 lebih dari 5, 6 lebih dari 5, 5 sama dengan 5, berarti angka 4 berubah menjadi 5. Tambahin ya, tambahin satu angka jadi 3,5, ditarik ke atas. Kalau 2 tempat berarti yang awalnya kan ini 5 nih, di belakang komanya yang keduanya, jadi karena lebih dari 5 berarti tarik ke atas jadi 3,46. Nah, kalau 3 tempat desimal kan ini 456, kan 7 ini juga lebih dari 5. Maka dari itu kita tambahkan angka 1, tambahkan 1 ke nilai yang 3 angka setelah koma, jadi 3,457. Ngerti kan? Nah, kalau yang bawah juga sama, 4,7834 dibulatkan karena ini ada angka 8 nih, lebih dari 5, jadi angka 7 nya berubah, jadi nambah satu angka, jadi ditarik ke atas 4,8. Yang ini karena angka sebelum angka setelah 8 nya itu angka 3 kurang dari 5, berarti tetap saja tidak ditambahkan, jadi 4,78 saja. Nah, kalau yang 3 tempat desimal 4,783, karena angka 4 nya kurang dari 5 berarti tidak ditambahkan satu angka ke sini, jadi tetap saja 4,783. Sama halnya dengan yang bawah ya. Kalau 5,9 kan jadi 6,0, karena kan angka 9 kalau tambahin angka 1 jadi 10, di sini tambahin 1 jadi 6, jadi 6,0 atau 6. Ini 5,97 karena angka 1 kurang dari 5. Kalau ini karena 0 kurang dari 5 jadi 5,971. Gimana, mengerti belum? Nah, kalau sudah membahas tentang pembulatan, kita akan membahas penaksiran. Jadi kita akan menaksirkan hasil operasi hitung dua bilangan. Nah, taksirannya itu ada dua, ada taksiran atas, taksiran bawah, sama taksiran terbaik. Wah, ada taksiran terbaik nih. Taksiran atas, apa sih maksudnya taksiran atas? Jadi penaksiran itu kan, kalau tadi pembulatan itu di atas angka 5 dibulatkan menjadi nilainya ditarik ke atas. Kalau kurang dari angka 5 ditarik menjadi angka ke bawah. Ini juga sama. Jadi penaksiran itu memiliki nilai yang sangat berkaitan dengan yang namanya pembulatan. Kalau taksiran atas berarti pembulatannya itu adalah ke pembulatan bilangan yang atas. Mengerti tidak? Nah, contohnya ini dia. Contohnya, kita harus menaksirkan 3/4
ditambah 4 1/5. Jadi taksiran itu artinya perkiraan. Nah, perkiraan itu memanfaatkan pembulatan. Nah, kita taksirkan 3/4 itu kan kalau dibagi kurung hasilnya 0,75. Jadi 3/4 itu adalah 3,75, dan 1/5 itu kan kalau dibagi kurung 0,2. Jadi 1/5 adalah 4,2. Ya, karena ini adalah taksiran ke atas, artinya 3/4 ini harus dibulatkan menjadi ke atas, menjadi 4. Nah, kalau 4 1/5 dibulatkan juga ke atas menjadi 5. Artinya 3/4 ditambah 4 1/5 itu senilai dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Berarti perkiraannya 3/4 tambah 4 1/5 itu adalah nilainya 9. Jadi dibulatkannya harus ke atas. Kalau taksiran atas, ya taksiran atas pembulatan ke atas. Kalau taksiran bawah, pembulatan ke bawah. Nah, gini sama seperti yang tadi. 2 1/5 dikali 3 1/2 ditaksirkan ke bawah, berarti 2 1/5 itu adalah 2,2. 3 1/2 adalah 3,5. Nah, karena taksirannya ke bawah, berarti 2 1/5 itu dibulatkan ke bawah menjadi 2. Kalau 3 1/2 dibulatkan ke bawah menjadi 3. Jadi taksirannya 2 1/5 dikali 3 1/2 itu senilai dengan 2 dikali 3. Karena taksirannya ke bawah, berarti sama dengan 6. Taksiran terbaik. Nah, kalau taksiran terbaik ini itu sesuai dengan aturan pembulatan. Jadi kalau yang di atas 5 itu ditaksirkannya ke atas, kalau yang kurang dari 5 berarti ke bawah. Misalkan nih, 7 3/5 dikurangi 2 1/4. 7 3/5 itu adalah 7,6. 2 1/4 adalah 2,25. Menurut aturan pembulatan, 7 3/5 kan 7,6 nih. Jadi dibulatkan menjadi 8. Ya, ngerti kan? Kalau 2 1/4 itu kan 2,25 nih. Alias 2 1/4 itu adalah 2,25. Kurang dari ya, kalau 5 emang lebih, kalau 2-nya nih, 2-nya kan nggak lebih dari angka 5, berarti kita bulatkan ke bawah karena saya aturan pembulatan tadi, jadi angka 2. Jadi taksiran 7 3/5 dikurangi 2 1/4 itu adalah senilai dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6. Jadi kenapa taksiran terbaik? Karena taksiran ini sesuai dengan aturan. Seperti itu. Nah, kita akan langsung ke kasusnya ya. Ke kasus dari yang berkaitan dengan pecahan. Kan kita udah belajar nih sebelumnya tentang pecahan-pecahan. Misalnya nih, di suatu swalayan sedang digelar diskon. Andi membeli sepatu dengan harga tertentu. Andi mendapat diskon 25% dari harga yang tertera. Bagaimana pecahan yang sesuai dengan besaran diskon tersebut? Gampang. 25% itu artinya 25/100. Bentuk sederhananya kalau kita mau ke bentuk pecahan kan, berarti kita sederhanakan. Masih ingat kan cara menyederhanakan pecahan? Dibagi dengan nilai yang sama. Jadi kita nilainya dibagi dengan angka 25. Nah, hasilnya 25 dibagi 25 sama dengan 1. 100 dibagi 25 sama dengan 4. Jadi bentuk pecahan dari diskon 25% adalah 1/4. Nah, sekarang yang kedua, Bu Rima mempunyai 3 1/4 kg gula putih. Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman. Minumannya itu 4/5 kg. Berapa taksiran sisanya gula putih yang dimiliki Bu Rima? Kita jawab, gulanya semuanya ada berapa? 3 1/4. Kita taksirkan menjadi 3. Kenapa ketiga? Karena 1/4 itu kalau ditaksirkan nilainya jadi taksirkan ke bawah jadi 3. Nah, kemudian gula yang digunakan adalah 4/5. Nah, 4/5 ketika kita senilaikan atau
ketika kita taksirkan adalah 1. Kenapa? Kalau dibulatkan kan 4 ini lebih dari angka setengah 5 ya, tadi seperti yang ibu tadi jelaskan. Benar tidak? Iya, kalau dibagikan nilainya itu misalkan 4 dibagi 5, hasilnya itu maka akan ketika ditaksirkan nilainya akan menjadi 1. Karena taksirannya itu adalah 3 sama 1, maka kita kurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 2 kg. Jadi sisa gula putihnya ibu itu adalah 2 kg. Masih belum ngerti? Nah, misalkan nih, kita gula semuanya itu kan 3/1/4. Kenapa jadi 3? Coba 1 dibagi 4 hasilnya berapa? 0,25. Jadi 3/1/4 itu artinya 3,25. Kita bulatkan 3,25 itu pasti ke bawah. Kenapa? Karena 3,25 itu 25-nya kurang dari angka 5. Angka 2-nya kan kurang dari angka 5. Jadi angka 3 ke bawah. Nah, kalau 4/5, 4 dibagi 5 itu berapa? 0,8. 8 itu lebih dari angka 5. Jadi kalau dibulatkan jadi angka 1. Seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan ya, ketika menaksirkan pembulatannya itu harus sesuai dengan aturan. Nah, alhamdulillah pembelajaran telah kita laksanakan. Sekarang semuanya anak-anak hebat, selamat belajar, semangat mengerjakan. Yang semangat belajar dari rumah, anak soleh dan solehah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.